Selamat sore, salam. Jemaat Immanuel yang dikasihi dan diberkati Tuhan, yang ada di rumah maupun di mana saja berada, para simpatisan yang akan mengikuti ibadah evangelisasi pada sore hari ini, kita akan memulaikan lagi ibadah kita. Untuk itu jemaat saya jemput kita berdiri. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Kita sambut dengan pujian Ku Berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, amin. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Jemaat, silakan duduk. Kita akan membaca dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu mari kita mohon kekuatan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara dalam hati kami, kecuali suara Tuhan. Dan pusatkanlah perhatian kami pada firman yang hendak kami baca dan renungkan di sore hari ini. Beri kami hikmat bijaksana surgawimu, agar setiap firman yang hendak kami baca dan renungkan, kami mengerti, teristimewa, kami dapat lakukan di dalam keseharian kami. Pakailah hamba-Mu dan berkatilah jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan di sore hari ini terambil dalam Kisah Para Rasul 14. Kisah Para Rasul 14, kita akan baca mulai ayatnya yang ke-21 sampai ke-28.
Kisah Para Rasul 14 ayat 21 sampai 28, demikian dikatakan. Kembali ke Antiokhia, Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman, dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Mereka menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka lama tinggal bersama dengan murid-muridnya itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara di dalam setiap kehidupannya. Selamat sore, salam. Jemaat GKST Immanuel Palu yang dikasihi dan yang berbahagia, kita bersyukur bahwa di sore ini dalam ibadah evangelisasi kita boleh bertemu lagi dan diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tidak terasa waktu terus bergulir. Kini kita sudah berada di penghujung bulan Oktober. Kurang lebih 10 bulan kita terus berjuang melawan pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Dalam perjuangan melawan COVID-19 ini telah banyak yang terpapar menjadi korban keganasan virus corona. Banyak yang menyerah, banyak yang kalah, banyak yang frustrasi akhirnya meninggal dunia. Pertanyaan dan perenungan bagi kita, apakah semua ini akan berakhir begitu saja? Tentu tidak. Keyakinan kita mengatakan apapun yang terjadi dalam hidup ini ada dalam kerangka dan pengetahuan Sang Pencipta. Kita tidak akan dibiarkan begitu saja menyerah kalah. Karena apapun dalam hidup ini, rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera bagi kita. Karena itu, dalam bacaan kita, Tuhan tidak akan pernah merelakan murid-muridnya melarikan diri dari kesulitan-kesulitan mereka. Mereka harus menghadapinya. Ia juga tidak akan merelakan kita meninggalkan suatu kekalahan jika kita belum menerima kemenangan atas kekalahan itu. Tuhan menyuruh Paulus dan Barnabas untuk kembali ke Listra, tempat di mana justru beberapa hari sebelumnya Paulus dilempar dengan batu sampai musuh-musuhnya mengira dia sudah mati. Kisah Para Rasul 14 ayat 19. Setelah mendapatkan perlakuan sekasar itu, maka biasanya manusia duniawi tidak akan berani
untuk kembali ke Listra. Mereka akan menghindarinya dan mencari tempat lain. Namun tidak demikian halnya dengan manusia rohani. Tuhan tidak akan membiarkan melewati Listra sebelum dia belajar suatu pelajaran dari pengalaman sulit itu dan mencapai kemenangan atas kesulitan-kesulitan yang dialami. Jika kita tidak mengalami kemajuan rohani, itu disebabkan karena kita sering melarikan diri dari kesulitan. Kita harus ke Listra, tempat di mana kita menghadapi kesulitan, hinaan, penderitaan, dilecehkan, dan berbagai kesulitan hidup lainnya. Kita harus kembali dan mengubah pengalaman hidup sulit itu dan menjadikan suatu kemenangan. Dengan cara inilah rohani kita bertumbuh menjadi dewasa. Contoh dan teladan yang paling dekat dalam kehidupan kita yang sangat hebat yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ia tidak melarikan diri dari kesulitan dan masalah. Kepada murid-muridnya ia berkata bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, dan kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Petrus melarangnya sampai ia harus dikatakan iblis. Petrus dan kawan-kawannya takut, tetapi ia tidak. Ia sudah tahu bahwa di Yerusalem ia akan menderita dan dibunuh. Namun ia tetap di Yerusalem. Ia tidak melarikan diri dari kesulitan, namun merubahnya menjadi suatu kemenangan bagi kemuliaan namanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Tuhan Yesus dibunuh di Yerusalem. Justru di kota yang membunuh banyak nabi, bahkan Tuhan Yesus sendiri. Namun di kota yang sama di Yerusalem, 3.000 orang bertobat dan percaya kepadanya dan diselamatkan dalam waktu 1 hari, di hari Pentakosta. Kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Kita harus mengatasi kesulitan yang merupakan Listra kita, atau kita tidak akan bertumbuh sesenti pun juga menuju kedewasaan rohani sebagai orang percaya. Ini merupakan metode dan cara Allah untuk membentuk kita, mematangkan kita, menguatkan kita dari berbagai tantangan, persoalan, dan pergumulan kita kini dan di sini. Allah dalam hikmat-Nya telah melatih kita untuk selalu berjiwa berani, kuat di dalam Tuhan. Seperti apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus. Bersikaplah sebagai laki-laki. 1 Korintus 16 ayat 13. Orang yang berani tidak melarikan diri dari masalah atau kesulitan, tetapi menghadapinya dengan kuat di dalam kepasrahan pada Yesus Kristus. Menyelesaikan dan mengambil makna yang Allah taruh di dalam kesulitan tersebut. Lalu menjadikannya dorongan untuk maju di dalam Tuhan. Dan melihat mujizat yang lebih besar lagi. Untuk mendewasakan secara rohani di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, di tengah-tengah kehidupan jemaat, di tengah-tengah COVID yang merajalela, yang sedang kita alami di tengah-tengah kehidupan kita ini, tidak menjadikan kita menyerah, mundur, lemah, tapi harus menjadikan kita terus kuat, taat dan sabar sampai Tuhan dapat menyelesaikan semua perkara-perkara hidup yang sedang kita alami. Baik selaku pribadi, dalam keluarga,
dalam jemaat, di tengah-tengah masyarakat, apapun dan bagaimanapun situasi dan pergumulan kita. Allah menjadikan masalah untuk mengajar kita agar perkara-perkara rohani yang dalam dan menuntut kita dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain. Karena itu, janganlah melarikan diri dari masalah apapun. Seberat apapun masalah itu menimpa hidup kita, mari kita datang dan di bawah kaki Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, maka tibalah saatnya diberi kesempatan kepada kita untuk memberikan persembahan syukur. Saudara-saudara, kita akan memberi persembahan syukur sambil mengingat kata Alkitab. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, setelah kita telah memberikan persembahan syukur kita, saya ajak kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam Yesus Kristus, Bapa di dalam Roh Kudus, terima kasih ya Tuhan. Tuhan telah memungkinkan kami untuk beribadah di sore hari ini dalam ibadah evangelisasi. Kami telah membaca dan merenungkan firman Tuhan, memungkinkan kami untuk menyediakan waktu bersekutu, bersaksi dan melayani dalam ibadah ini. Bapa yang telah memberi kekuatan iman percaya dalam melewati masa-masa pandemi COVID-19 yang hingga pada saat ini belum berakhir. Bapa yang telah memungkinkan kami melewati berbagai pergumulan hidup, baik selaku pribadi, keluarga, di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Bapa di dalam Yesus Kristus yang selalu baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah memungkinkan kami untuk bersama-sama berada dalam persekutuan sebagai keluarga lepas keluarga di Jemaat GKST Immanuel Palu.
mengajarkan kepada kami untuk kuat dan tabah melewati berbagai-bagai kemelut hidup ini, melewati pandemi COVID-19 ini. Beri kami selalu kuat dan tabah di dalam Tuhan. Beri kami boleh melewati tantangan-tantangan dan persoalan dalam hidup ini, supaya kami terus bersandar kepada kemahakuasaan Tuhan. Bapa, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang berada di dalam rasa syukur karena berbagai berkat Tuhan. Sempurnakanlah ucapan syukur mereka. Yang berada dalam pergumulan karena ditinggalkan orang-orang yang mereka kasihi. Kuatkanlah dan hiburkanlah mereka. Bapa di dalam sorga, kami serahkan seluruh kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga kami dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Engkau yang lebih tahu dan mengenal hidup kami. Karena itu Tuhan, kami terus mencari hadirat-Mu. Berkati kehidupan keluarga kami masing-masing. Mulai dari anak-anak kecil sampai pada orang tua lanjut usia. Dalam tugas pekerjaan pelayanan di minggu ini, Tuhan berkati. Berdoa bagi hamba-hamba Tuhan, majelis jemaat, PHMJ. Seluruh yang mengambil bagian dalam suksesnya setiap ibadah. Tim multimedia, Prokantor, Orjelis, dan semua kami yang terlibat mengambil bagian dalam pelayanan di sore ini. Tuhan kiranya berkati. Terima kasih atas kesempatan untuk memberikan persembahan syukur. Berkatilah agar berguna bagi pelayanan kasih dan keadilan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan akan terus memberkati kehidupan kami. Kami tahu ketika kami memberi, kami tidak akan berkekurangan, tetapi kami justru akan berkelebihan. Terima kasih untuk semua kasih dan kebaikan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini. Untuk itu saya jemput kita berdiri. Kita akan menyanyikan pujian Kuperlukan Juru Selamat. Kuperlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat. Maka jiwaku tenang, takkan takut tenangkan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Terima kasih, silakan duduk. Kita masuk dalam saat teduh. Dengan demikian Bapak Ibu, usai sudah ibadah evangelisasi kita di sore ini, atas nama pendeta, PMJ, majelis jemaat, tim multimedia, Orjelis dan Prokantor menyampaikan selamat sore, Tuhan memberkati. Salam.